Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ima Siti Nuraini dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1124B0015. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait salah satu tugas mata kuliah kependudukan yang diampu oleh Bapak Ahmad Jailani, SKM MHKes MKM, dengan tema konsep kependudukan dan program KB Keluarga Berencana di Indonesia. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan seperti kemacetan, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan program keluarga berencana sejak 1970-an yang bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Meskipun program KB telah berkembang, masih ada tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, akses terbatas ke fasilitas kesehatan, dan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Sehingga konsep kependudukan dan program KB perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, di sini selanjutnya ada pengertian kependudukan. Demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan grafien. Demos artinya rakyat atau penduduk, dan grafien artinya menggambar atau menulis. Secara harfiah berarti tulisan atau penggambaran tentang penduduk. Namun secara etimologi, kata penduduk sebenarnya merupakan kata turunan dari kosakata duduk, yang berarti meletakkan tubuh atau terletaknya tubuhnya. Definisi yang diberikan oleh Arsil Gouliard ini mencakup pengamatan dan studi tentang manusia atau penduduk secara menyeluruh. Demografi didefinisikan sebagai ilmu yang memeriksa semua aspek keadaan dan perilaku manusia yang dapat diukur, termasuk perubahan fisik, aspek budaya, intelektualitas, dan nilai-nilai moral. Meskipun definisi ini merangkum berbagai aspek kehidupan manusia, tetap saja bersifat umum dan seringkali sulit untuk dibedakan dari disiplin ilmu sosial lainnya. Selanjutnya, dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan ini adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu ke waktu-waktu. Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi, baik perpindahan keluar maupun ke dalam. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya faktor pertambahan penduduk, di mana mencakup fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang pertama, fertilitas. Fertilitas adalah tingkat kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi dalam konteks demografi. Fertilitas mengacu pada jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan dalam usia subur, yaitu 15-49 tahun. Contoh, di sebuah desa, dalam suatu tahun tercatat 100 kelahiran hidup dari 1000 perempuan usia subur, maka desa tersebut memiliki tingkat fertilitas 100 per 1000 perempuan usia subur per tahun. Nah, yang kedua, mortalitas. Mortalitas adalah tingkat kematian dalam suatu populasi. Mortalitas biasanya diukur dengan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam satu tahun. Seperti dalam sebuah kota berpenduduk 50.000 orang, tercatat 500 kematian dalam satu tahun. Maka tingkat mortalitasnya adalah 10 kematian per 1000 penduduk. Nah, yang ketiga, migrasi. Migrasi ini adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik antar daerah dalam satu negara maupun antar negara. Seperti migrasi internal. Migrasi internal merupakan seseorang pemuda dari Jawa Timur pindah ke Jakarta untuk bekerja. Adapun migrasi internasional di mana seseorang tenaga kerja Indonesia atau TKI pindah ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Selanjutnya, masalah kependudukan di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut merupakan permasalahan kependudukan di Indonesia, yakni mencakup tingginya angka kelahiran, angka harapan hidup, masalah jumlah penduduk, dan padatnya pemukiman penduduk. Nah, yang pertama, tingginya angka kelahiran.
Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat angka kelahiran yang belum terkendali dapat memicu masalah kependudukan seperti kemiskinan, keterbatasan fasilitas publik, dan penurunan kualitas hidup. Diperlukan waktu panjang sekitar 40 tahun untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk secara signifikan. Yang kedua, angka harapan hidup, di mana harapan hidup ini menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang yang menunjukkan kualitas kesehatan suatu negara. Di Indonesia, harapan hidup ini meningkat menjadi sekitar 71 tahun, menandakan perbaikan dalam akses layanan kesehatan dan gizi masyarakat. Yang ketiga, masalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk yang terus bertambah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia saat ini, bisa menyebabkan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja, distribusi penduduk, serta peningkatan kualitas hidup. Hal ini menciptakan tekanan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, yang terakhir, padatnya pemukiman penduduk, di mana urbanisasi yang pesat mendorong pertumbuhan kawasan pemukiman padat di perkotaan. Migrasi dari desa ke kota meningkatkan kepadatan penduduk dan beban infrastruktur kota, sekaligus menyebabkan penurunan produktivitas di wilayah pedesaan akibat kehilangan tenaga kerja muda. Nah, berikutnya data penduduk. Di sini saya ngambil kepadatan penduduk dari tahun 2020 sampai 2024 per kilometer kuadrat. Bisa kita lihat, tabel kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah suatu provinsi yang dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer persegi. Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat konsentrasi atau sebaran penduduk di suatu daerah, yang sangat penting dalam merencanakan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengendalian lingkungan. Provinsi dengan luas wilayah kecil, namun jumlah penduduk besar cenderung memiliki padatan tinggi, seperti DKI Jakarta, sementara provinsi dengan wilayah luas dan jumlah penduduk sedikit seperti Papua memiliki kepadatan yang rendah. Kepadatan penduduk juga berkaitan erat dengan kualitas hidup, ketersediaan lahan, dan potensi tekanan terhadap sumber daya. Nah, bisa kita lihat dari tabel di samping di sini melihatkan bahwa NTT itu merupakan wilayah yang padat penduduk, di mana penduduknya itu kurang lebih dari 1000. Di selanjutnya ada NTB, di mana kepadatan penduduknya itu ada di angka 200, dan Aceh sama Sulawesi menunjukkan bahwa kepadatan penduduknya itu sangat minim, yaitu di bawah 200.000. Nah, masih dalam data penduduk, namun di sini kita melihat tabel pertumbuhan penduduk. Nah, tabel pertumbuhan penduduk menggambarkan perubahan jumlah penduduk di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, dari tahun 2020 hingga 2024, pertumbuhan ini menunjukkan dinamika demografi yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Angka pertumbuhan dapat bersifat positif, di mana jumlah penduduk meningkat, atau negatif, artinya jumlah penduduk menurun, dan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta kebijakan sosial ekonomi di daerah. Melalui data ini, kita dapat memahami tren pertumbuhan di setiap wilayah dan mengidentifikasi provinsi dengan pertumbuhan penduduk yang cepat maupun lambat. Nah, bisa kita lihat di mana tabel pertumbuhan penduduk ini menggambarkan bahwa NTT dan NTB itu berada di angka pertumbuhan yang positif, di mana jumlah penduduk itu meningkat di bawah angka 80-an. Sedangkan yang lainnya seperti Aceh, Sulawesi, dan lain-lain menunjukkan bahwa di sini angka pertumbuhannya itu negatif, di mana jumlah penduduk itu menurun, yaitu di bawah angka 20. Nah, di sini ada upaya mengatasi masalah kependudukan, di mana yang pertama itu program KB. Pemerintah Indonesia telah menerapkan program KB sejak tahun 1970-an dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini menyediakan informasi dan pelayanan terkait keluarga berencana serta memberikan akses terhadap metode-metode KB yang aman dan efektif. Yang kedua, penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi.
Nah, di mana pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasepsi, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu dan keluarga dalam mengatur kelahiran. Yang ketiga, peningkatan akses terhadap pendidikan, di mana pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang terakhir, peningkatan kesempatan kerja. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja, termasuk dengan mengadakan sektor-sektor industri dan meningkatkan investasi. Nah, selanjutnya di sini ada program KB. Program KB atau disebut juga dengan keluarga berencana merupakan suatu usaha atau upaya untuk mengatur kehamilan, mengatur kelahiran anak, jarak dan usia kelahiran anak, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sejahtera serta berkualitas, sehat lahir dan batin. Nah, program KB ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Nah, yang kedua, meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi dan kesehatan keluarga berencana dengan cara pengaturan jarak kelahiran. Nah, setelah mengetahui program KB, di sini juga ada manfaat program KB. KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Adapun beberapa manfaat menurut WHO. Yang pertama, KB itu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk yang lebih tua dalam menghadapi peningkatan resiko terkait kehamilan. Dengan mengurangi tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, KB juga mengurangi kebutuhan akan aborsi yang tidak aman. Yang kedua, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, membantu mencegah kehamilan yang terlalu sering dan terlalu dekat jaraknya, sehingga menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta meningkatkan keselamatan ibu dan anak. Yang ketiga, mencegah HIV/AIDS dan IMS, khususnya penggunaan kondom berperan penting dalam pencegahan penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan yang hidup dengan HIV. Yang keempat, KB memberdayakan perempuan dan masyarakat dengan memberi mereka kendali atas kesehatan reproduksi, membuka peluang pendidikan lebih tinggi, dan memungkinkan keluarga untuk lebih fokus pada kualitas pengasuhan anak. Yang kelima, mengurangi kematian remaja. KB membantu menekan angka kehamilan pada remaja yang rentan mengalami komplikasi kehamilan dan putus sekolah, sehingga berdampak pada masa depan mereka dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang keenam, perlambatan pertumbuhan penduduk. KB menjadi strategi utama dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang berlebihan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan serta sumber daya ekonomi nasional. Nah, setelah mengetahui program KB, manfaat KB, selanjutnya kapan program KB dilakukan? Yang pertama, di masa fase pranikah. Nah, di masa pranikah ini, program KB dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya KB, mencegah pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dalam membentuk keluarga. Yang kedua, fase awal nikah. Nah, di mana pasangan belum tentu siap untuk segera memiliki anak. Nah, tujuannya adalah untuk memberi waktu adaptasi bagi pasangan baru, menghindari kehamilan usia muda yang beresiko, dan memberi kesempatan bagi pasangan untuk membangun kestabilan ekonomi dan emosi. Yang ketiga, fase saat sudah memiliki anak. Nah, fase ini di mana setelah pasangan memiliki anak, mereka dihadapkan pada tantangan untuk mengatur sebuah jarak kelahiran anak berikutnya. Nah, tujuannya itu untuk mencegah kehamilan terlalu dekat jaraknya yang beresiko bagi kesehatan ibu dan anak, memberi waktu cukup untuk mengasuh anak yang sudah lahir, serta menjaga kondisi fisik dan psikologis ibu agar tidak kelelahan. Nah, yang keempat, fase setelah anak dirasa sudah mulai cukup. Nah, setiap keluarga pasti memiliki batas ideal jumlah anak yang diinginkan. Nah,
Tapi ketika pasangan mereka bahwa jumlah anak sudah merasa cukup, mereka bisa memilih metode kontrasepsi jangka panjang atau permanen. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, meringankan beban ekonomi dan pengasuhan keluarga, serta menjaga kualitas hidup pasangan dan anak-anak. Nah, yang kelima, fase usia subur akhir atau bisa juga disebut dengan menjelang ke masa menopause. Nah, di sini program KB dilakukan itu untuk melindungi kesehatan ibu dari komplikasi kehamilan lanjut usia dan mencegah kehamilan yang tidak direncanakan saat kemampuan fisik dan ekonomi mulai menurun. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis KB, di mana jenis-jenis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kontrasepsi hormonal, yang kedua kontrasepsi non-hormonal. Nah, yang pertama kontrasepsi hormonal, di mana kontrasepsi hormonal ini merupakan metode kontrasepsi yang bekerja dengan menggunakan hormon sintesis seperti estrogen atau progestin untuk mencegah kehamilan. Nah, cara kerjanya juga kontrasepsi hormonal adalah menghambat ovulasi atau pelepasan sel telur, serta mengentalkan lendir serviks agar sperma sulit mencapai sel telur dan mengubah lapisan rahim agar tidak mendukung implantasi. Nah, kontrasepsi hormonal ini seperti pil KB, di mana pil KB ini tinggal diminum setiap hari pada waktu yang sama. Yang kedua, suntik KB. Suntik KB ini dilakukan setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Yang ketiga, susuk KB atau implan. Nah, implan ini digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Yang keempat, ada IUS. IUS pada dasarnya ialah menggabungkan kontrasepsi jenis IUD dengan kontrasepsi hormonal. Nah, kelebihan dari kontrasepsi hormonal ini adalah efektif dan dapat mengatur siklus haid serta dapat mengurangi nyeri haid dan jerawat tergantung metodenya. Terus kekurangannya juga bisa menyebabkan efek samping seperti mual, sakit kepala, kenaikan berat badan, serta tidak cocok untuk semua wanita terutama yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Yang kedua ada kontrasepsi non-hormonal, di mana kontrasepsi non-hormonal ini adalah metode kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon, melainkan dengan cara mekanis atau alami untuk mencegah kehamilan. Nah, cara kerjanya ini adalah menghalangi sperma mencapai sel telur secara fisik atau kimiawi, serta menyesuaikan waktu berhubungan seksual agar tidak pada masa subur. Nah, berikut ada beberapa alat kontrasepsi non-hormonal. Yang pertama, kondom. Kondom ini selain mencegah kehamilan, kondom juga dapat mencegah terjadinya infeksi HIV atau AIDS. Yang kedua, IUD. Nah, IUD ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekitar 8 tahun. Yang ketiga, vaginal. Vaginal ini merupakan alat kontrasepsi dengan menggunakan spermisid atau tisu KB. Yang keempat, tubektomi. Nah, di mana tubektomi ini merupakan KB permanen bagi perempuan yang yakin tidak ingin mempunyai anak. Nah, kelebihan dari kontrasepsi non-hormonal ini adalah tidak memengaruhi hormon tubuh, terus efek samping minimal, serta beberapa metode juga melindungi dari infeksi menular seksual seperti tadi yang saya jelaskan kondom. Terus kekurangannya adalah efektivitas bisa lebih rendah jika digunakan dengan benar, serta tidak mengatur siklus menstruasi. Nah, selanjutnya ada sasaran program KB. Sasaran ini ada beberapa sasaran program KB, di mana yang pertama itu untuk menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14% per tahun. Yang kedua, menurunkan angka kelahiran total atau TRR menjadi sekitar 2,2 per penduduk. Yang ketiga, menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan tidak menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat atau cara kontrasepsi menjadi 6%. Yang keempat, meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. Yang kelima, meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien. Yang keenam, meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama menjadi 21 tahun. Yang ketujuh, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tubuh kembang anak. Yang kedelapan, meningkatnya jumlah keluarga
prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan program KB nasional. Nah, selanjutnya ruang lingkup KB. Yang pertama, keluarga berencana. Nah, kenapa keluarga berencana? Karena keluarga berencana merupakan usaha untuk mengatur kelahiran anak, jarak antar kelahiran, dan jumlah anak melalui penggunaan kontrasepsi dan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, kesehatan reproduksi remaja, di mana kesehatan reproduksi remaja ini merupakan program untuk memberikan edukasi dan pelayanan tentang kesehatan organ reproduksi kepada remaja, termasuk informasi tentang pubertas, pencegahan pernikahan dini, seks bebas, dan penyakit menular seksual. Yang ketiga, ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Nah, upaya untuk menciptakan keluarga yang kuat secara ekonomi, sosial, dan psikologis melalui pembinaan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi agar mandiri dan sejahtera. Yang keempat, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, di mana pelembagaan keluarga kecil berkualitas ini merupakan strategi untuk memperkuat institusi dan nilai-nilai keluarga kecil, idealnya 2 anak, yang sehat, sejahtera, dan berpendidikan, termasuk dukungan kebijakan program dan regulasi yang mendukung pola hidup keluarga kecil. Yang kelima, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan SDM aparatur. Nah, di sini menyesuaikan dan menyelaraskan kebijakan kependudukan nasional dengan pengelolaan sumber daya manusia, terutama aparatur pemerintah, agar program KB dan kependudukan berjalan efektif. Yang keenam, penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. Nah, di sini penyelenggaraan tersebut melibatkan pemimpin negara dan pemerintahan dalam mendukung dan mengarahkan pelaksanaan program KB nasional melalui kebijakan dan teladan yang baik kepada masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. Nah, di mana pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara di sini memastikan bahwa aparatur pelaksana program KB bertanggung jawab nih atas transparan dan diawasinya dengan baik sehingga program bekerja efektif dan tidak terjadi penyalahgunaan. Yang selanjutnya, pendekatan program KB. Yang pertama, pendekatan kemasyarakatan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan dan menggalakkan peran serta masyarakat yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Yang kedua, pendekatan koordinasi aktif. Nah, tujuannya itu untuk mengkoordinasikan sebagai pelaksanaan program KB. Yang ketiga, pendekatan integratif. Nah, di sini pendekatan integratif ini memadukan pelaksanaan kegiatan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi. Yang keempat, pendekatan kualitas, di mana pendekatan kualitas ini meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari strategi pemberi pelayanan dan penerima pelayanan. Yang kelima, pendekatan kemandirian, di mana kemandirian ini memberikan peluang kepada sektor lainnya. Dan yang terakhir, pendekatan 3 dimensi, yaitu sebagai pendekatan program KB nasional. Dan yang selanjutnya, jenis KB terbanyak digunakan saat ini. Berdasarkan data tabel di samping, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik KB, di mana suntik KB ini mencapai persentase sebesar 52,87%, menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengguna kontrasepsi memilih metode ini karena kemudahan dan efektivitasnya. Sedangkan pil KB menempati posisi kedua dengan banyak persentase 18,09%, diikuti oleh implan atau susu KB sebesar 11,73% dan IUD atau spiral sebesar 9,71%. Sementara itu, tubektomi atau sterilisasi wanita merupakan metode yang paling jarang digunakan dengan persentase 3,72%, kemungkinan karena sifatnya yang permanen. Nah, data ini mencerminkan preferensi masyarakat terhadap metode kontrasepsi yang bersifat sementara dan tidak invasif. Nah, dapat disimpulkan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana Indonesia tahun 2020 sampai 2024 berfokus pada mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pendekatan holistik. Pemerintah melalui BKKBN menekankan pada integrasi antara kebijakan kependudukan dan
pembangunan manusia. Nah, dapat disimpulkan kembali terhadap poin-poin utamanya, yaitu yang pertama, penduduk tumbuh seimbang. Nah, di mana penduduk tumbuh seimbang ini mengupayakan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk agar mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, keluarga berkualitas. Nah, mendorongnya terwujudnya keluarga kecil yang sehat, sejahtera, dan berpendidikan melalui program KB yang inklusif dan berbasis hak. Yang ketiga, penguatan pelayanan kesehatan reproduksi, di mana pelayanan KB difokuskan pada kelompok strategis, yaitu remaja, pasangan usia subur, ibu hamil, dan lansia untuk mencegah kehamilan beresiko dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang keempat, pemberdayaan dan ketahanan keluarga, di mana penguatan ekonomi dan sosial keluarga melalui edukasi pembinaan dan akses terhadap pelayanan dasar. Yang kelima, integrasi data dan kebijakan kependudukan, di mana penggunaan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi ini untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan yang tepat sasaran. Dan yang terakhir, penguatan peran pemerintah dan aparatur, di mana dukungan kelembagaan dan sinergi antar sektor atau bisa disebut juga pusat ke daerah untuk pelaksanaan program secara efektif dan akuntabel. Nah, dari kesimpulan tersebut maka dirumuskan tujuan akhirnya itu yakni menurunkan angka kelahiran, meningkatkan kualitas SDM, dan menciptakan keluarga-keluarga tangguh yang menjadi fondasi Indonesia maju dan berdaya saing tinggi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.